sebetulnya persona kanvas itu dari kata person ya, dari kata orang. Jadi persona ini adalah cara kita bertindak, kemudian apa yang sebetulnya kita percayai dan apa yang kita katakan. Nah, apa yang kita sukai atau tidak, like and dislike, kemudian bagaimana kita menanggapi suatu hal yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, di sini persona bukanlah orang, tetapi persona lebih berkaitan dengan kemauan, tantangan, goal, dan kehidupan pribadi, karena ini semua adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi faktor-faktor yang bagaimana sih orang bisa achieve a goal gitu. Jadi terkadang kan ada hal-hal, ada istilahnya gini, ada rintangan atau ada barrier baik secara internal atau eksternal dalam diri orang tersebut, seperti itu. Nah, kemudian customer persona itu apa? Jadi lebih merepresentasikan fiksi calon pembeli. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan pembeli kita atau pengguna produk yang kita tawarkan. Misalkan tadi nih, kita akan menawarkan produk sabun cuci misalkan. Nah, siapa sebetulnya customer kita? Nah, kalau tadi saya katakan di awal itu ada targeting. Target kita itu siapa? Jadi kita visualisasikan. Jadi kita gambarkan. Misalkan bisa profil customer itu bisa dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Bisa dari hobi juga bisa gitu. Sehingga kita visualisasikan dalam persona kanvas. Misalkan si A adalah targetnya. Kita gambarkan misalkan namanya si A, jenis kelaminnya ini, usianya segini, kemudian tingkat pendidikannya ini, kemudian profil misalkan hobinya ini, dan itu ketika kita mengetahui profil pelanggan kita, relatif kita akan jauh lebih mudah di dalam mendekati atau menawarkan produk yang kita tawarkan. Nah, inilah salah satu contoh persona kanvas di sini. Ini gambar. Jadi ini ibu dan bapak bisa memvisualisasikan gambar di sini. Ini adalah seolah-olah adalah customer kita, target kita. Ya, ini. Nah, ini buyer persona profile, misalkan demographic, pain point, values, research habit, priorities, identify factor, kemudian psikografi karakteristik, atau misalkan tadi yang seperti saya sampaikan, bisa berdasarkan demografik, psikografik, atau geografi, ya seperti itu. Nah, kemudian inilah unsur-unsur persona kanvas. Yang pertama adalah name atau peran. Nah, di sini bagaimana kita memvisualisasikan seolah-olah nyata, namanya siapa, kemudian dia perannya seperti apa, gitu kan. Jadi benar-benar divisualisasikan benar-benar gitu. Di sini menggunakan orang atau sebagai model yang sungguhan gitu. Itu lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa oh ini target yang sudah tahu, ini misalkan si ibu ini atau bapak ini, kita ya udah visualisasikan aja dia gitu. Kemudian garis besar dot itu yang tadi di tengah yang ini. Jadi kanvas persona ini yang bisa laki-laki atau wanita, yaitu apakah dia bahagia atau di-set di sini seperti apa. Kemudian kebutuhannya di sini ya, tujuan persona kanvas di sini ada bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dari persona tersebut. Jadi apa sih yang mereka inginkan gitu, kebutuhan apa yang akan mereka ambil, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan saat Anda membangun kanvas dan mendefinisikan persona kanvas itu. Jadi kita sesuaikan bahwa kanvas yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Memang ini cukup ya, kerjaan yang cukup lumayan harus mendalam, karena ini butuh effort yang tinggi atau engage yang tinggi terhadap konsumen yang kita akan tuju. Kemudian tren positifnya di sini yang dialami ya, hidup mereka di dunia sekitar mereka, apa sih tren positifnya misalkan pada saat ini, kemudian peluangnya seperti apa, apakah mereka di dalam bekerja misalkan peluangnya, kemudian kehidupan pribadinya, misalkan oh ternyata karirnya misalkan akan baik atau akan ada promosi di perusahaannya, apa sih yang menjadi harapan-harapan atau tujuan mereka untuk masa depannya, misalkan mereka punya mobil, punya jabatan yang tinggi dan sebagainya. Kemudian tren negatifnya di sini yang mereka di dunia sekitar juga sih, tadi ada tren positifnya. Kemudian apa sih yang menjadi headache, misalkan oh karena banyak kerjaan di kantor sehingga mereka menjadi headache, seperti itu. Itu salah satunya. Apa yang menjadi fear-nya di sini, ketakutannya, misalnya di sini masa depan, masa pribadi yang mereka hadapi, misalkan aduh takut di PHK atau misalkan takut didemosikan, seperti itu. Jadi fears yang konsumen rasakan ketika kita memvisualisasikan dari konsumen kita, seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa menawarkan terkait dengan apa sih opportunity-nya atau opportunity-nya atau positive trend-nya gitu. Ini kan mereka berharap punya kit serve ya, equipment peralatan ini. Bisa jadi kita misalkan
menawarkan ini atau misalkan join dengan si Adam ini untuk bisnis ini seperti itu. Ini Tesla, ini Robert Johnson ya sama. Ini sebagai Tesla driver, ini karnya ada Tesla. Ini contohnya hampir sama dengan yang tadi ya, dengan yang tadi. Ini seperti yang si Davis ya, seperti yang si Davis seperti itu ya, yang bisa digambarkan dalam persona. Sehingga kalau misalkan kita mampu memvisualisasikan dari konsumen kita benar-benar akan mudah di dalam meraih atau membuat mereka menjadi membeli. Sehingga kan pada akhirnya impact-nya adalah penjualan. Bentuk persona bayar persona bentuk lain ya. Jadi tidak mutlak tadi seperti ini. Ini misalkan Andy usia 32 tahun, kemudian kelamin laki-laki, status menikah, marriage, usia anaknya 1 tahun, lokasi Jakarta, Indonesia misalkan. Goal dan nilainya apa sih yang menjadi goal Edi? Ingin mempunyai pendapatan sampingan, memiliki bisnis online sendiri, resign setelah bisnis berjalan dengan baik. Nah ini nilai-nilai idenya kejujuran, kemudian waktu yang fleksibel, memberikan nilai tambah kepada pelanggannya. Gitu. Di sini adalah disebut dengan value proposition ya. Di sini tantangannya di sini kecemasan, menemukan model bisnis yang sesuai untuknya, menemukan tim penjualan yang sesuai. Ini tantangannya. Kecemasannya apa sih? Takut harus bekerja seumur hidup. Kemudian takut tidak membangun bisnis yang berkembang dan memberikan passive income. Jadi mereka ketakutan bahwa bisnisnya itu benar-benar tidak memberikan ini. Itu. Ini keraguannya. Kemudian keputusannya apa? Kemudian sumber informasinya di sini ya. Ini sebagai informasinya bahwa motonya adalah kejujuran yang terpenting, pekerjaan staf IT, jabatan IT manager, kemudian pendapatnya 300 juta per tahun, pendidikan S2. Kemudian di sini dia punya akun media sosial yaitu Facebook, LinkedIn yang dijadikan sebagai sebagai actualization ini need-nya dia itu salah satunya. Ini bentuk dari buyer persona canvas seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya nanti bisa dilanjut dengan Q&A